Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar meskipun belajar dari rumah. Kembali lagi bertemu dengan Bapak di kelas 4 pada mata pelajaran tema 8, Daerah Tempat Tinggalku. Baiklah anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, silakan kalian persiapkan terlebih dahulu buku tema 8 dan alat tulisnya. Marilah sama-sama kita mulai pelajaran kita pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, sekarang silakan kalian buka buku paket tema 8 halaman 12. Di situ ada sebuah lagu daerah yang berjudul Yamko Rambe Yamko. Marilah sama-sama kita simak dan dengarkan lagu Yamko Rambe Yamko. Nah, itulah tadi lagu Yamko Rambe Yamko. Bagaimana? Apakah kalian bisa menyanyikan lagu Yamko Rambe Yamko? Kalau masih belum bisa, bisa kalian dengarkan dan berlatih menyanyikan lagu Yamko Rambe Yamko tersebut sampai lancar bernyanyinya. Selanjutnya silakan kalian buka halaman 13 dan 14. Pada halaman 13 di situ ada tanda tempo.
Ada yang ingat apa itu tempo? Tempo adalah cepat lambatnya lagu dinyanyikan. Tanda tempo dibagi menjadi 3 macam. Ada tempo cepat, ada tempo sedang, dan juga ada tempo lambat. Tanda tempo ini digunakan untuk menyanyikan sebuah lagu sesuai dengan kriteria lagu tersebut. Kalau lagu tersebut bertempo cepat, lagu ini menggambarkan keceriaan atau kegembiraan atau keriangan. Sedangkan lagu yang menggunakan tanda tempo sedang atau lambat ini biasanya digunakan untuk lagu dalam menidurkan bayi. Selanjutnya, tinggi rendah nada merupakan cara menyanyikan lagu sehingga menghasilkan nada tinggi ataupun nada rendah sesuai dengan notasi lagu. Nah, berikut ini adalah tinggi rendah nada yang disebut dengan tangga nada atau disebut dengan notasi angka dan notasi balok. Perhatikan di situ ada angka-angka 1 sampai 7 dengan ada tanda titik di bawah, tanpa titik dan titik di atas. Ini menggambarkan bahwa nada yang menggunakan tanda titik di bawah, nada tersebut dinyanyikan dengan nada rendah. Sedangkan angka-angka yang tidak ada titiknya, ini berarti nadanya dinyanyikan dengan nada sedang. Sedangkan angka yang menggunakan titik di atas, ini dinyanyikan dengan nada tinggi. Nah, misalnya seperti ini. Nada yang rendah. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nada yang sedang itu berarti nada yang dinyanyikan dengan suara yang sedang. Dan nada tinggi dinyanyikan dengan suara yang tinggi. Di bawahnya di situ ada simbol pada garis-garis yang bulatan-bulatan hitam. Itu adalah salah satu gambar tangga nada dengan tempo dari rendah ke tempo tinggi. Jadi semakin tangga nada itu ke arah kanan, maka nadanya semakin tinggi. Sebaliknya, jika nada itu semakin ke kiri, maka nadanya semakin rendah. Itulah yang dikenal dengan tangga nada. Nah, nada-nada yang bertitik di bawah itu disebut tangga nada oktav rendah. Nada-nada yang tidak bertitik ini disebut tangga nada oktav sedang. Dan nada-nada yang bertitik di atas ini disebut tangga nada oktav tinggi. Nah, jadi tangga nada itu apa? Tangga nada adalah urutan nada yang disusun sesuai berjenjang. Susunan nada yang berurutan naik atau turun disebut tangga nada. Tentu saja jarak antara nada yang berurutan itu naik atau turun tertentu pada pola 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 1. Ini kita kenal dengan angka notasi angka ya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Baik, selanjutnya kalian buka di halaman 15 dan 16. Di situ ada cerita rakyat dengan judul Kasuari dan Dara Mahkota. Silakan bisa kalian baca saja cerita tersebut ya. Kalian baca cerita rakyat tersebut dengan judul Kasuari dan Dara Mahkota. Baik, selanjutnya kalian buka halaman 17 dan 18. Pada halaman 17 dan 18, kita akan menjelaskan tentang jenis-jenis cerita fiksi. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah mengetahui apa itu cerita fiksi. Jadi cerita fiksi adalah
cerita berdasarkan hayalan pengarang, jadi bukan cerita sebenarnya, atau kita menyebutnya cerita fiktif. Jadi cerita yang bukan sebenarnya, cerita yang berdasarkan hayalan pengarang atau penulis, itu namanya cerita fiksi. Sekarang kita akan coba cari tahu jenis-jenis cerita fiksi dan contohnya. Di situ ada cerita jenaka, ada mite, ada fabel, ada legenda, ada saga, ada cerpen, dan ada novel. Kita akan jelaskan satu persatu. Nah, bisa kalian lihat dan nanti bisa kalian catat pada buku tema 8 kalian di halaman 17 dan 18. Coba kalian perhatikan pada halaman 18. Di situ sudah tertulis dan dijelaskan apa itu cerita-cerita fiksi. Yang pertama, yang A, itu cerita jenaka, yaitu cerita yang membawa kesan, yang menggambarkan, yang menggembirakan dan geli hati atau karena kelucuan. Berarti cerita jenaka ini yaitu cerita yang mengandung kelucuan. Contohnya misalnya Si Kabayan. Itu cerita-cerita yang mengandung kelucuan. Yang B, mite atau mitos. Ini cerita prosa rakyat yang benar-benar dianggap terjadi serta dianggap suci oleh yang punya cerita. Mite ditokohkan oleh para dewa atau makhluk setengah dewa. Misalnya contoh Nyi Roro Kidul, Yogyakarta, Dewi Nawang Wulan. Nah, di sini ada cerita-cerita mite atau mitos. Ya, jadi dianggap sakral atau suci oleh yang membuat cerita tersebut. Nah, biasanya tokoh-tokoh pemeran ini ya berupa dewa atau setengah dewa. Selanjutnya yang C, fabel. Fabel itu cerita yang menceritakan kehidupan hewan yang berperilaku menyerupai manusia. Nah, contohnya kelinci dan kura-kura, si kancil dan buaya, Si Kancil dan Pak Tani. Nah, jadi fabel itu cerita binatang, di mana binatang itu menyerupai manusia. Maksudnya binatang itu bisa berjalan dan berbicara serta melakukan aktivitas layaknya manusia. Misalnya dongeng, ya dongeng di situ kelinci dan kura-kura, di mana hewan tersebut bisa berbicara. Selanjutnya legenda, yaitu cerita prosa rakyat yang dianggap benar-benar terjadi tetapi dianggap tidak suci. Misalnya Sang Kuryang, Malin Kundang. Nah, ini cerita legenda. Ini ya, Malin Kundang itu cerita legenda dari Sumatera Barat atau Padang yang menceritakan tentang anak yang durhaka kepada ibunya. Selanjutnya yang E, sage. Sage ini cerita lama yang berhubungan dengan sejarah, menceritakan keberanian, kepahlawanan, kesaktian, atau keajaiban. Misalnya Calon Arang, Ciung Wanara, Airlangga, Panji, dan Samardana. Ya, ini adalah cerita-cerita kepahlawanan pada masa dahulu. Selanjutnya yang F, cerita pendek atau disingkat cerpen. Cerita pendek ini berbentuk prosa dalam ukuran yang luas, yaitu cerita dengan plot dan tema yang kompleks, karakter yang banyak, dan setting cerita yang beragam. Misalnya rajin belajar, keutamaan sedekah. Ini cerpen, jadi kayak bentuk drama pendek. Selanjutnya yang G, novel. Novel ini adalah cerita dengan alur panjang, mengisi satu buku atau lebih, yang mengarang kehidupan manusia, yang bersifat imajinatif, menceritakan kehidupan manusia hingga terjadi konflik yang dapat menyebabkan perubahan nasib bagi para pelakunya. Nah, contoh novel misalnya ada Laskar Pelangi, Negeri Lima Menara, Ayat-ayat Cinta. Ini adalah novel atau buku cerita yang menggambarkan kehidupan seseorang. Itulah jenis-jenis cerita fiksi dan juga contoh-contoh cerita fiksi. Jadi silakan nanti kalian salin atau catat
di buku tema kalian halaman 17. Di situ tinggal kalian catat saja. Cerita jenaka adalah, nah kamu tulis, contohnya juga kamu tulis. Tinggal dilihat tuh, sudah Bapak kasih tahu. Tinggal kalian salin, itu maksud dari cerita fiksi tersebut. Baik, selanjutnya silakan kalian buka halaman 20 dan 21. Pada halaman tersebut ada gambar aktivitas seorang anak yang sedang menggeser atau mendorong meja. Coba kalian perhatikan pada gambar 1, di situ ada gambar seorang anak yang berusaha untuk mendorong meja. Selanjutnya di situ ada gambar yang kedua, ada 2 orang anak yang sedang mendorong atau menggeser meja. Nah, bisa kalian lakukan ini di rumah. Ya, kamu bisa praktekkan kamu sendiri mendorong meja, kemudian kamu coba minta bantuan sama orang di rumah ya untuk mendorong meja. Nah, setelah kamu lakukan itu, kalian coba ambil kesimpulan. Nah, di sini kira-kira apa yang kalian rasakan ketika mendorong meja sendiri dengan mendorong meja berdua. Nah, untuk itu coba lihat halaman 20 nomor 1. Ayo menulis, silakan nanti jawabannya kamu tulis ya. Apa perbedaan yang kamu rasakan saat mendorong meja sendiri dan berdua? Saat mendorong meja sendiri, meja terasa berat. Sedangkan saat mendorong meja berdua, meja terasa ringan. Nah, jadi ketika kamu mendorong mejanya sendiri, itu terasa berat. Tapi kalau kamu mendorong mejanya berdua, nah, meja itu akan terasa ringan. Selanjutnya nomor 2, bagaimana pergerakan meja saat didorong sendiri dan berdua? Saat meja didorong sendiri, meja bergerak lambat. Sedangkan saat meja didorong berdua, meja bergerak cepat. Itu hasil atau pengaruh dari pergerakan meja. Apa kesimpulan dari percobaan itu? Nah, dari percobaan itu apa yang dapat kalian simpulkan? Ya, jadi semakin kecil gaya yang diberikan, maka gerak benda semakin lambat. Sedangkan semakin besar gaya yang diberikan, maka gerak benda semakin cepat. Nah, jadi itu. Ketika kita mendorong meja sendiri, gaya yang kita berikan itu sangat sedikit karena 1 orang, sehingga meja tersebut lambat bergeraknya. Tapi ketika kita mendorong meja berdua atau lebih, maka gaya atau tenaga yang kita berikan itu banyak, sehingga benda itu bergeraknya cepat. Sama halnya seperti kalian mengendarai sepeda. Ketika kalian kayuh sepeda itu, kalian goes sepeda itu dengan tenaga yang kecil, maka sepeda itu akan melaju dengan lambat. Tetapi ketika kalian goes sepeda itu dengan tenaga sekuat tenaga, maka sepeda itu akan bergerak cepat. Nah, itulah yang disebut dengan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Jadi semakin besar gaya yang kita berikan, maka benda akan bergerak cepat. Dan semakin kecil gaya yang kita berikan, maka gerak benda semakin lambat. Nah, itulah pengaruh gaya terhadap gerak benda. Baiklah anak-anak, demikian untuk pelajaran tema 8 kita pada hari ini. Mudah-mudahan dari awal Bapak jelaskan sampai saat ini dapat kalian pahami dan dapat kalian mengerti. Bapak harapkan kerjakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Baiklah anak-anak, Bapak ucapkan selamat belajar dan tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.